Dari berbagai kisah diceritakan, terdapat jin yang membela Nabi Muhammad SAW. Jin ini bernama Muhbar bin Abhar yang tinggal di Bukit Tursina. Jin Muhbar merupakan makhluk gaib dari golongan bangsa jin yang telah memeluk agama Islam dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di saat generasi demi generasi terus berganti, ia beserta istrinya senantiasa mengimani para nabi dan rasul Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Muhbar yang sering berkeliling ke banyak tempat, layaknya seorang musafir pulang ke rumahnya. Di sana ia menjumpai istrinya sedang menangis. Ia lantas menanyakan sebab istrinya menangis. Ternyata penyebabnya karena ada salah satu jin kafir bernama Musfir yang telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terdapat peristiwa menggemparkan di kota Mekah. Berhala milik Walid bin Mughirah, pembesar kafir Quraisy, bisa berbicara. Peristiwa itu berawal saat kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi, terutama menjelang dimulainya musim haji. Kala itu mereka menolak dakwah dan ajakan Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid. Berbagai isu pun muncul, seperti menyatakan kalau Nabi Muhammad adalah dukun, penyair, penyihir, pengacau, provokator, radikal, anti kebinekaan, orang sinting, dan berbagai usulan lain. Walid menolak semua isu itu karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Muhammad. Ketika kaum Quraisy meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jawabannya. Dalam waktu 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhalanya yang bernama Hubal. Walid juga melakukan tirakat seperti tidak makan, minum, dan juga tidur. Kemudian ia juga memberikan persembahan yang luar biasa kepada berhala Hubal. Setelah 3 hari, Walid berkata kepada berhala Hubal, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku tentang Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya." Ketika itu, jin Musfir juga menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW hingga membuat Walid bahagia. Walid lantas mengabarkan berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian keesokan harinya, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad lantas menyanggupi dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Saat semua telah berkumpul, mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Jin Musfir segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih sekali mendengar hal itu, karena dia tahu kalau yang berbicara itu sebenarnya adalah setan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira. Peristiwa inilah yang awal mulanya membuat istri Jin Muhbar menangis. Jin Muhbar lantas sangat marah sekali. Ia kemudian mencari jejak jin kafir Musfir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ketika Jin Muhbar berhasil menemukannya di antara bukit Sofa dan Marwah, ia lantas membunuhnya. Setelah membunuh Jin Musfir, Muhbar lantas bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jin Muhbar lalu menceritakan siapa dirinya dan menceritakan jika ia baru saja membunuh jin kafir dan jahat bernama Musfir. Ia menceritakan bahwa jin itu sudah dibunuh di antara bukit Sofa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbagi di antara Sofa dan Marwah menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin Muhbar juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumur darah Jin Musfir. Setelah mendengar kabar dari Jin Muhbar, Nabi Muhammad lantas merasa gembira sekali. Nabi lantas mendoakan kebaikan Jin Muhbar. Jin Muhbar kemudian ingin mengejek-ejek berhala orang-orang kafir Quraisy, bagaimana mereka telah mengejek Nabi Muhammad. Pada kesempatan selanjutnya, orang-orang kafir Quraisy kembali mengundang Nabi Muhammad di pertemuan keesokan harinya. Saat hari yang ditentukan telah tiba, Nabi Muhammad hadir dan mendapati orang-orang kafir tengah sibuk menghiasi berhala Hubal dengan perhiasan dan sesembahan. Orang kafir Quraisy kemudian meminta berhala Hubal untuk mengejek Nabi Muhammad kembali. Saat itulah Jin Muhbar lantas masuk ke dalam berhala Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. Patung berhala itu berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak. Agamanya benar. Ini mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya,
maka kalian akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia adalah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Setelah mendengar perkataan aneh dari berhala Hubal itu, Abu Jahal lantas bangkit dan membanting patung berhala itu ke tanah sampai pecah berkeping-keping. Setelah melihat hal itu, Nabi Muhammad lantas pulang dengan hati yang gembira. Atas perjuangan jin muhbar, Nabi Muhammad lalu memberikan nama baru kepada jin muhbar, yaitu dengan nama Abdullah bin Abhar. Jin muhbar ini lantas sangat gembira sekali atas pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad tersebut. Ia bahkan menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya dalam membela Nabi Muhammad. Bangsa jin pernah diperdengarkan bacaan Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah ini bersumber dari hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat mendengar untuk pertama kalinya, jin pun merasa takjub dan tercengang dengan isi bacaan yang didengarnya. Cerita bermula ketika Rasulullah SAW dan para sahabat pergi bersama-sama ke pasar Uqad atau pasar tahunan, tempat orang Arab jahiliyah melakukan jual beli dan membaca syair. Berdasarkan keterangan dari hadis tersebut, sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangsa jin tidak lagi diberi kemudahan untuk mendengar berita-berita dari langit. Tidak ada lagi berita langit yang turun ke bumi untuk didengar mereka. Sebaliknya, tiap kali bangsa jin hendak mencuri dengar berita dari langit, meteor atau batu pecahan bintang turun dengan cepat di udara. Menurut keterangan hadis, meteor tersebut merupakan semacam panah Allah yang memang dipanahkan pada bangsa jin saat mencuri dengar berita langit. Saat Rasulullah SAW dan para sahabat pergi ke pasar Uqad, mereka melihat meteor melayang di udara. Hal itu pun membuat ada bangsa jin yang terkena panah dan mengacaukan situasi di kalangan jin. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Pimpinan dari bangsa jin pun menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki ke seluruh permukaan bumi di bagian timur dan barat. Hingga salah seorang anak buah dari bangsa jin tersebut sampai di lembah Tihamah. Beberapa saat setelahnya, anak buah jin tersebut sampai di sebuah perkebunan kurma dan melihat rombongan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Didapatinya Rasulullah SAW sedang melakukan sholat subuh diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Beliau membaca Al-Quran dengan jahar. Tulis Hamka dalam tafsir Al-Azhar, jilid 9. Secara tidak sengaja, para anak buah dari bangsa jin tersebut pun menyimak bacaan Al-Quran tersebut dengan seksama. Mereka mengaku takjub dan tercengang kala mendengarnya. "Kami telah mendengar Al-Quran, sungguh menakjubkan sekali kandungannya. Dia memberi petunjuk kepada jalan yang bijaksana, jalan yang cerdik dan benar. Karena telah percaya akan isi Al-Quran itu. Dan mulai sekarang, kami tidak mau lagi mempersekutukan Allah kami dengan yang lain sesuatu jua pun," kata anak buah jin tersebut. Diceritakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 29-32, bangsa jin tersebut mengatakan ke sesamanya, "Diamlah," untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dengan seksama. Para jin itu pun bahkan menceritakan tentang Al-Quran yang didengarnya kepada kaumnya. Artinya, "Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, Nabi Muhammad, sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika menghadirinya, mereka berkata, 'Diamlah.' Ketika bacaannya selesai, mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Mereka berkata, 'Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa sebagai pembenar kitab-kitab yang datang sebelumnya, yang menunjukkan pada kebenaran dan membimbing ke jalan yang lurus. Wahai kaum kami, penuhilah seruan Nabi Muhammad yang mengajak pada agama Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Siapa yang tidak memenuhi seruan Nabi Muhammad, niscaya dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Siapa yang tidak memenuhi seruan Nabi Muhammad yang mengajak pada agama Allah, tidak kuasa melepaskan diri dari siksa Allah di bumi, dan tidak ada para pelindung baginya selain Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata." Berdasarkan ensiklopedia Al-Quran dan Hadis Pertema, bagian 1, Khalik dan Makhluk oleh Alita Aksara Media, memang ada sebagian jin yang beragama Islam. Kemudian para jin itu pun mengabarkan pada kaumnya tentang Al-Quran yang dia dengar. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.